10058 dari kelas SI 2C. Nah, hari ini kita mau bahas tentang etika dalam bisnis. Kamu etika dalam bisnis itu apa sih? Ingat gak sih kasus Garuda tahun 2019? Oh, inget yang perusahaan yang ngalamin penurunan itu kan? Iya, itu ada hubungannya sama etika dalam bisnis. Kok bisa pikiran kamu nyambung ke situ? Emang kasusnya apa aja sih? Aku tuh nggak terlalu ngikutin soalnya. Kasusnya tuh ya, seingat aku, kasusnya tuh Garuda nyelundupin motor Harley Davidson sama sepeda Brompton di pesawat Prancis Indonesia. Terus praktik rekayasa akuntansi, praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Terus ada rangkap jabatan direksi pada pasar yang sama, monopoli tiket umroh, dan para pramugari yang diperlakukan tidak adil. Itu semua pelanggaran etika bisnis. Oh, ternyata berbisnis gak semudah itu ya. Itulah kenapa kita tuh harus paham banget sama prinsip etika dalam berbisnis. Benar, kita harus jadi entitas bisnis terpercaya dan selalu open mind sama melakukan tentang etika. Terus kita harus menghormati komitmen dan kewajiban, jangan melebih-lebihkan apalagi berbohong tentang kegiatan bisnis kita. Tunjukin tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang baik. Nah, ningkatin pengetahuan tentang transparansi akuntansi dan mengeliminasi aktivitas yang mencurigakan juga penting banget tahu. Nah betul itu Ca, dan satu lagi perlakuan orang lain dalam bisnis itu dengan baik sebagaimana kita ingin diperlakukan baik juga dengan orang lain. Hukum tabur tuai itu nyata loh. Iya benar, hukum tabur tuai itu emang beneran ada. Jadi kita kalau mau dihargai sama orang lain, kita juga harus saling menghargai. Ya. Kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia tahun 2019, perusahaan yang menduduki posisi pertama Best Cabin Crew versi Skytrax selama 5 tahun berturut-turut ini mengalami penurunan ke posisi kedua pada tahun 2019. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga mengalami penurunan 3 peringkat ke posisi 12 untuk perusahaan penerbangan terbaik di dunia versi Skytrax. Peringkat ini merupakan peringkat terendah dalam 7 tahun terakhir. Ada apa dengan Garuda? Tahun 2019, Garuda Indonesia tersandung masalah etika bisnis. Diawali oleh kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton pada pesawat Airbus A330-900neo yang terbang perdana dari Prancis ke Indonesia yang berakhir dengan pencabutan Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. April 2019 terjadi perdebatan tentang transaksi Mahatta yang ada pada laporan keuangan Garuda Indonesia yang merupakan praktik rekayasa akuntansi. Praktik ini sempat menimbulkan mogok kerja bagi para karyawan dan asosiasi pilot. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penyelidikan tentang indikasi adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Garuda. Di antaranya, dugaan praktik duopoli dengan Lion Group untuk menaikkan tarif pesawat dan biaya kargo domestik. Kedua, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direksi Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air yang melanggar larangan rangkap jabatan direksi pada pasar yang sama. Ketiga, dugaan monopoli tiket perjalanan umroh oleh 5 agen tiket pesawat Garuda yang memblok rute Middle East Airlines dan menyebabkan travel umroh kecil merugi. Selain itu, terdapat juga rumor mengenai perlakuan tidak adil terhadap pramugari di tempat kerja. Berbagai masalah ini menghantam prestasi Garuda yang telah dibangun bertahun-tahun. Ternyata, menjadi yang terbaik di bidangnya tidaklah cukup. Karyawan, pelanggan, dan stakeholder menganggap penting untuk memiliki etika dalam berbisnis. Selain itu ada banyak nggak sih pelanggaran etika bisnis yang wajib kita hindari? Itu misalnya apa aja? Contoh. Ada banyak, salah satunya tuh mencuri ide bisnis. Itu gimana maksudnya? Misalnya, aku punya butik baju, tapi Adin tuh pengen punya
nyebutin nama produk Caca, terus barang produk Caca gitu kan ya? Iya, kayak plagiatisme kayak gitu. Oh ya. Selain itu, apalagi sih pelanggaran etika dalam bisnis? Menggunakan foto produk orang lain juga bisa jadi. Itu maksudnya, misal Caca lagi nge-scroll Lazada atau Shopee, tapi Caca ngeliat barang di toko itu bagus, tapi ternyata pas sampai barangnya mengecewakan, jadi jelek gitu. Misalnya Caca pesen baju, jadi bajunya itu ada yang koyak, terus ada yang Rusak gitu nggak ya, sesuai sama apa sih namanya tuh? Sesuai ekspektasi. ekspektasi. Ternyata Betul. realitanya jelek. Iya, ternyata realitanya jelek gitu. Itu bisa jadi contoh. Salah Berarti satu itu contoh. dia ngambil foto dari toko orang lain gitu ya. Iya. Pelanggaran etika bisnis pada Tokopedia. Satu, tidak bertanggung jawab atas keamanan sistem. 2. Respon yang lambat. 3. Tidak transparan soal investigasinya. Lalu, bagaimana pandangan hukum mengenai kasus kebocoran di Tokopedia tersebut? Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI menggugat Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terjadinya peretasan dan pembobolan terhadap 15 juta data konsumen platform dagang elektronik atau Tokopedia. Dalam siaran persnya, KKI melalui kuasa hukumnya Ahmad Zainuddin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai tergugat 1 dan PT Tokopedia sebagai tergugat 2. Kesimpulan dari analisis kebocoran data PT Tokopedia. 1. PT Tokopedia mengabaikan etika bisnis dalam hal memberikan respons ke pengguna pada saat terjadinya kebocoran data. 2. PT Tokopedia mengabaikan etika bisnis. Tidak ada permintaan maaf yang resmi dari pernyataan CEO dalam surat terbuka. 3. PT Tokopedia mengabaikan etika bisnis dalam hal transparansi hasil investigasinya dan tindak lanjut penanganannya. 4. Siapapun pelaku dan pihak yang membantu terjadinya pencurian data kebocoran data di PT Tokopedia adalah sebuah perbuatan dan perilaku yang melanggar etika bisnis, selain melakukan tindakan pidana. Pelanggaran dalam perusahaan Nestle. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Enterobacter sakazaki yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah, atau infeksi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Industri susu nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri sakazaki ini yang mencemarkan produk susu formula pada anak. Menurut situs Skincare New Online, dari penelitian yang dilakukan di 35 negara ditemukan bahwa tingkatan pencemaran bakteri sakazaki ini pada susu formula bayi sebesar 14% atau 20 kaleng dari 141 kaleng kepada para konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan. Namun, di Indonesia sendiri pada tahun 2011, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri sakazaki dalam pengujian sampel tersebut. Namun, dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula, termasuk di dalamnya adalah Nestle, yang berkontaminasi. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas solusi dari pelanggaran etika bisnis ini. Dari hasil penulisan di atas, maka solusi yang dapat diberikan yaitu diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai, dan harus memberikan dampak
yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat luas. Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra rasa perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra rasa perusahaan.